Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dulur. Semoga tetap semangat dan bergairah selalu. Rezeki ini lancar lor. Ini kali ini kami masih lembur lor, malam-malam. Ini keadaan hujan ngepok lor. Karena hujan truknya nggak bisa masuk. Akhirnya kami pok pakai sabak ini. Tetap semangat, porang masih laku, cuma harganya belum sesuai dengan harapan. Beginilah nasib petani porang. Kali ini kita mau mengadu ke siapa. Ternyata setelah diatur-atur ternyata malah hajur. Setelah ditata-tata ternyata morat marit lur. Hargane morat marit. Dan amburadul. Banyak keluhan terutama di media sosial. Banyak cuitan-cuitan, tulis-tulisan maupun komentar-komentar, argumen maupun opini yang ramai banget. Bahkan kali ini kami sengaja menampilkan clipping-clipping dari Google maupun dari media sosial yang lain untuk memberikan evaluasi. Silahkan adu argumen monggo, tetapi disikapi ini kesalahan terletak di mana. Apakah di petani, apakah di pedagang, apakah di perusahaan, atau justru ada di pihak penguasa atau pemerintah. Ya, itu yang bisa menilai jenengan kiambak. Coba bandingkan waktu dulu sebelum ada campur tangan yang berkepentingan, pasar porang itu lancar-lancar saja apapun alasannya. Karena saya pribadi menjadi petani itu mulai tahun 2001 mandiri, tahun 2002 mulai belajar bakulan atau nimbang atau maklar lah. Jadi mulai belajar termasuk proses kering juga. Dan dari situ banyak yang kita alami pasang surutnya. Tetapi memang dari dahulu memang terus terang saja kalau porang itu ya harganya naik turun seperti itu. Tapi zaman dulu itu patokannya cuma dolar lor. Jadi kalau dolar tinggi, petani porang ya mulya, harganya apik. Kalau rupiah yang menguat itu harga porang juga jatuh. Bisa dikatakan zaman dulu guyonannya adalah petani porang itu adalah pengkhianat bangsa seperti itu. Itu guyonan saja, nggak usah diambil hati. Karena apa? Petani porang itu bersyukur ketika malah rupiah turun dolar naik gitu loh. Itu zaman dulu. Tetapi untuk saat sekarang hal tersebut ternyata tidak berlaku lagi. Karena sudah banyak aturan-aturan yang diatur seperti itu. Seperti saya pernah membaca aplikasi tani-tani itu yang harga porang ditentukan 6.800, tapi kenyataannya kok harga eceran tertinggi 6.800, tapi kenyataannya di bawah itu informasi per hari ini yaitu antara 1.200 sampai 2.200 antara itu. Dan di awal bulan 3 itu harga masih 3.500 di tingkat petani. Terus turun menjadi 3.000, 2.800, terus 2.700, 2.500, terus 22, setelah 22 turun menjadi 1.800 di tempat saya. Jadi per hari ini 1.800.
Makanya banyak petani-petani yang mengeluh, petani-petani yang sambat, petani-petani yang merasa dirugikan, bahkan banyak terhembus bahwasanya dibujuki bakul bibit. Kalau bujuk sih ndak, karena waktu itu juga harganya juga tinggi, bahkan sampai 10.000 sampai 14-15.000 itu nyata fakta. Tapi itu kan sudah tinggal cerita kan, itu terjadi di tahun 2019-2020. Tahun 2021 saja juga awalnya 8.500, terakhir 6.000. Nah, ini tahun ini malah lebih parah lagi. Dan kami berharap semoga pihak-pihak yang terkait, baik itu GACC ataupun apa namanya lah, untuk ekspor ke luar negeri itu diperlancar, karena itu bukan tugasnya petani. Tugasnya petani adalah budidaya dengan kualitas yang baik, panennya baik, juga sesuai standar yang diinginkan. Misalnya harus organik, petani wis melok organik. Harus perlakuan tanpa kimia, petani sudah mulai tanpa kimia. Jadi terus apa neh ngono lho, sing dibebannya petani ki apa neh gitu loh. Karena petani sudah berusaha memenuhi pasar yang diinginkan. Misalnya jual harus pakai saguaring, saguaring. Sekarang ini bahkan untuk repaksi. Dulu itu repaksi cuma 2%. Jadi per karung itu cuma 2 kilo gitu. Sekarang repaksi ada yang 5%, ada yang 7%, bahkan ada yang 10%. Kalau susut itu dari dulu juga porang itu susut. Tetapi karena penurunan harga, akhirnya juga gak mentolo di petani itu diturunkan, akhirnya yang dinaikkan repaksi atau potongannya. Untuk harganya kadang tetap, tapi repaksinya dinaikkan. Jadi yang jadi korban siapa lagi? Ya petani lagi, karena apa? Repaksi sudah naik bahkan sampai 5-7%. Terus harga Assalamualaikum porangnya. warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, senasib dan seperjuangan, terutama para petani porang ya. Ini adalah kebun milik saya. Ya, ini adalah kebun porang. Dan pada hari ini saya akan memperlihatkan kebun porang milik petani atau milik saya yang berada di Gunung Gong ya. Ini ratusan hektar yang nasibnya sama seperti milik saya ini. Ini adalah kebun porang yang dibiarkan terbengkalai, yang mana di dalam tanah ini sudah tertanam banyak sekali porang ya. Mungkin puluhan ton porang sudah siap panen berada di dalam tanah ini. Ya, karena porang tidak laku atau karena pemerintah belum membuka peluang pada para petani porang, maka ini dibiarkan terbengkalai, tidak ada perawatan sama sekali. Karena ini sudah memakan biaya ratusan juta. Mungkin harapan para petani, terutama petani porang, mengharapkan kepada pemerintah untuk segera mengambil kebijakan dan membuka ruang untuk membeli tanaman kami semua, yaitu tanaman porang.
karena inilah satu-satunya harapan kami para petani kepada pemerintah untuk segera membuka ruang, yaitu membeli tanaman porang kami. Mudah-mudahan pemerintah segera mengambil kebijakan dan untuk membeli tanaman porang kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dulur, petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.